ya, si pelaku itu. Jadi pelaku itu merasa jerak, jadi kan malu dilihat sama orang banyak kan. Berarti kena sanksi sosial ya. Kayak fotonya disebar gitu, itu diperbolehkan, dipermalukan gak sih? Oh iya. Untuk si pelaku merasa jerak dengan memperlihatkan, dengan memposting dia sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual. Dan selanjutnya pelecehan seksual secara non fisik ya. Secara non fisik ini contohnya kayak banyak terjadi ya, banyak terjadi kayak catcalling yang kalau kita ngelewat nih di suatu gang terus tiba-tiba laki-laki pada hehehe cantik ya kayak gitulah. Pokoknya lebih ke termasuk ke verbal yang agak menjurus terhadap hal-hal yang bersifat pelecehan ya. Nah itu biasanya dilaporin ya, karena kita terganggu risih lah. Nah untuk si pelaku ini terdapat sakit. Nah untuk pelaku ini terdapat sanksi ya, dimana sanksi ini ada di berapa? 9 bulan penjara. Dan denda 10 juta. Wow. Lumayan ya dengan catcalling bang. Bisa di penjara tuh. Penjara terus penjara. Lebih baik gak usah yang para laki ataupun wanita juga ini sering nih. Wanita kalau melihat laki aja bisa nih, pokoknya gak usah lah ya kita catcalling aja gitu. Dilakukan secara paksa, tindakan yang dilakukan secara paksa gitu ya, namun lebih ke menjurus ke seksual gitulah pokoknya. Nah bagi pelaku juga terdapat sanksi nih, 12 tahun penjara nih mama. Dan denda 300 juta. 300 juta Bisa beli rumah. 300 juta ya, bisa dibayangkan udah di penjara, bayar denda juga nih, cuman melakukan hal seperti itu ya. Lebih detail ya sekarang. Sebaiknya sih gak usah melakukan hal dosa itu. Sebaiknya gak usah ada berisik-berisikan ya. Kalau misalnya banget, apalagi malam hari loh ya, itu waktunya istirahat gitu ya, tidur juga. Kenapa jadi 20 itu? Karena yang pertama tergantung dari tindak kriminal si pelakunya, dan juga tuh tergantung keputusan sidang atau dari hakim. Harusnya kan pada senang udah RKUHP-nya, KUHP sekarang udah disahkan, udah menggantiin KUHP lama pada penjajahan. Jadi kalau misalkan terikat atau terjalin hubungan dari pihak suami ataupun istri, kalau misalkan tidak tuh dari orang tua ataupun dari keluarga. Mungkin di sini lebih ke penghinaan ya terhadap presiden ya. Tapi kalian juga harus
bedakan gitu ya, mana penghinaan dan kritikan. Ya, maksudnya. Halo semuanya, welcome to our podcast. Di sini saya kembali lagi ya bersama Nabila Islamia Nazla Hambali. Saya Laila Syafitri. Saya Alda Fadila. Saya Almalia Delita Syawal. Oke, dan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang KUHP 2022. Satu juga aja. Membahasnya. Oke, nih apa itu KUHP? Oke, KUHP ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana KUHP sendiri ini digunakan sebagai landasan penegak hukum pidana di Indonesia. Nah, KUHP ini merupakan undang-undang peninggalan zaman Belanda ya, pada tahun 1915. Dan waktu itu ada perubahan di tahun 1946. Hanya di KUHP ini perubahannya cuman 2 perubahan, kayak menghapuskan kerja rodi sama mengubahnya mata uang Indonesia jadi rupiah gitu. Selanjutnya dan sekarang nih KUHP di tahun 2022 ini baru mau disahkan setelah sekian lama dirancang ya. Betul. Ya, sudah disahkan gitu. Apa sih pembaruan KUHP di tahun 2022 ini? Nah, kenapa sih ada pembaruan KUHP? Alasannya tuh karena filosofi ya. KUHP lama tidak sesuai dengan filosofi Indonesia. Dan juga alasan politis ya. Sebagaimana negara Indonesia adalah negara yang harus memiliki KUHP nasional ya. Ketentuan yang out of date, pengesahan asas legalitas material dalam pasal 1 ayat 3 rancangan KUHP, ketentuan sebagaimana pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut untuk dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Pemaparan ini dari Profesor Makhrucin Rubai, SHMS. Seperti itu. Oke, berarti sekarang kita next aja ya. Kita masuk ke topik utamanya gitu ya. Di sini kita akan ngebahas sebagian dari undang-undang yang menurut kami pasal-pasal yang menurut kami banyak kontroversialnya gitu ya. Harusnya kan pada senang udah RKUHP yang sekarang udah disahkan, Iya, udah betul. ngegantiin KUHP lama pada peninggalan penjajahan Belanda itu itu kan. Oke, nih kita mau langsung bahas aja ini. Ya. Oke, bahas dulu. Ini ada nih, ini pasal ya kontroversi ya, gitu ya. Oke, pertama kita akan membahas di pasal 218 ya, yang berbunyi setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, itu 200 juta ya. Nah, sekarang nih kita bahas seluk-beluknya apa sih itu harkat dan martabat. Kayak gimana gitu. Maksudnya kayak menyerang harkat dan martabat tuh. Nah, apa sih harkat dan martabat tuh ya? Mungkin di sini lebih ke penghinaan ya terhadap
presiden ya. Tapi kalian juga harus bedakan gitu ya, mana penghinaan dan mana kritikan gitu ya. Harus Yang hati-hati ya. yang saya ketahui ini, kalau misalnya penghinaan tuh lebih ke personality sama presidennya gitu. Kalau misalnya kritik tuh cuman lebih ke menyangkut kayak tugasnya gitu. Mungkin kayak contohnya tuh, lu nggak bener nih jadi presiden gitu ya. Lu nggak bener nih dalam kinerjanya buruk. Nah itu kayaknya lebih masuk ke kritik ya pokoknya kalian harus bisa membedakan antara hinaan dan kritikan. Ya, benar. Kayak gitu. Lanjut aja ya. Lanjut aja ke Oke, lanjut aja ke pasal 349. Oh, 349. Tentang hina pemerintah atau lembaga negara. Nah, selanjutnya kita akan bahas di pasal 349 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara, dan ancaman pidananya juga bisa diperberat jika penghinaan ini tuh meresahkan gitu ya, Menimbulkan kerusuhan juga. Nah, apa sih di sini maksudnya untuk menghina kekuasaan lembaga tuh? Kayak gini, jadi si pemerintah teh kayak sehingga berpotensi membungkam kritik dan anti demokrasi. Oh, lebih ke Jadi anti demokrasi sih. Iya. Ya. Dan pasal ini juga termasuk pasal karet dan menjadi pasal anti demokrasi karena tidak ada penjelasan terkait kata penghinaan sehingga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara monarki, yaitu anti demokrasi. Tidak menerima kritikan juga gitu. Nah, ini nih tadi ada pasal karet ya. Iya, Iya. pasal karet. Dari yang saya ketahui gitu ya, pasal karet itu kayak misalnya ini tindakan pidana yang membuat warga tuh bersalah gitu, jadi ikut terseret gitu loh. Iya. Jadi kayak benar-benar tindakan pidana yang sebenarnya warga biasa dilakukan gitu, tapi tiba-tiba ikut terseret juga gitu karena banyaknya tindakan pidana di KUHP ini gitu. Semua bisa kena. Iya, dan sebelumnya tuh kayak KUHP yang diperbarui ini lebih ke living law, kayak masyarakat umum yang dilakuin gitu. Ya, Tindak pidananya 1,5 tahun penjara. Iya. Nah, oke. Buat selanjutnya itu ada di pasal 265 ya, tentang kebisingan di Malam hari. di malam hari gitu ya. Nih ada bunyinya nih kayak gini. Setiap orang yang mengganggu ketentraman lingkungan dengan membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam atau membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2 gitu. Nah, ini nih gimana ya? Jadi kalian yang rumahnya dekat-dekatan gitu ya, dekat-dekatan terus kayak mepet banget nih rumah Sama tetangga, ya, mepet banget. Sebaiknya nggak usah ada berisik-berisikan ya. Kalau misalnya mengganggu banget. Apalagi malam hari loh ya, itu waktunya istirahat gitu ya. Jam tidur juga nih. Kalau misalnya mau dengerin musik tinggal pakai headset aja atau earphone ya. Bisa ya gitu. Dan lanjut aja ini. Lanjut aja. Karena ini jelas juga sih. Cuman emang banyak kontroversinya. Mungkin karena tapi saya setuju sih kalau yang ini. Iya, Saya setuju. Iya, itu mengganggu tuh ya. Banyak korban. Saya korbannya gitu ya. Aduh, mohon maaf pada tetangga saya, Anda tidak harus gitu ya. Bisa gak dikecilin dulu volumenya gitu ya. Kesian nanti banyak
kalau pelaku didenda 10 juta loh. Iya. Banyak banget Iya. 10 juta. Masuknya ini ke Sayang kategori banget 2 ya. Iya. Oke. Oke nih kita mau masuk ke pasal selanjutnya ya. Di mana ada pasal 412 yang oh ini perzinahan, tentang perzinahan ya. Kembali lagi perzinahan Iya, ya. perzinahan ya. Yang berbunyi nih, setiap orang yang melakukan hidup bersama dengan suami istri di luar pernikahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak di kategori 2. Nah, ini nih, perzinahan. Nah, oke, dari sini saya ingin bertanya nih. Kayak kenapa? Kan ini termasuk ke perzinahan ya. Banyak orang yang sekarang tuh udah bisa menormalisasikan kadang ya. Maksudnya kayak orang-orang tertentu menormalisasikan perzinahan gitu ya. Nah, berarti ini juga bisa menjadi privacy diri sendiri gitu dari perorangan gitu ya. Nah, kenapa nih pemerintah ikut campur nih dalam privasi seseorang gitu? Karena negara kita kan negara Pancasila ya. Terus ada nilai-nilai religiusnya. Jadi kayak biar liberalisme seksual di Indonesia nggak ada gitu. Oh, Biar gak masuk ke Biar Indonesia. nggak masuk. Iya. Berarti dengan adanya KUHP ini tuh melindungi nilai-nilai religius di Iya. Indonesia Iya. gitu ya. Oke. Kalau gini berarti bakal ada nih dampaknya. Ada. Oh, Nah, langsung Ya. Nah, dampak ini juga menyebabkan para wisatawan asing gagal berlibur ke Indonesia. Ini juga diungkap oleh Gubernur Bali, Pak Djokarda Oka Arta. Dan pasal ini juga termasuk pasal yang banjir kritikan internasional. Jadi tidak hanya berdampak bagi negara kita sendiri Iya. ya. Ini juga berdampak bagi Warga asing. yang Iya. ingin masuk ke Indonesia gitu ya. Mereka bilang juga pasal ini termasuk mengancam hak asasi manusia katanya gitu. Iya sih. Karena emang bisa dibilang privacy juga gitu Iya, ya. betul, Kayak betul. misalnya ini nih kumpul-kumpul gitu ya sekarang. Ya, sekarang aduh. Kayak Banyak suami istri yang belum terikat tapi udah Vacation. udah tinggal di satu rumah gitu ya. Iya, Udah gitu. Kalau gini berarti gimana nih si cara pengaduannya gitu? Apakah pengadunya dari dirinya sendiri, tapi kan itu bukan suatu tindakan pidana gitu ya? Iya, Kalau soalnya suka sama sama-sama, suka. iya, Iya, sama-sama mau. Ini sama-sama gimana nih? mau. Nah, kalau dari sini berarti siapa nih yang bisa ngaduinnya gitu? Kalau misalnya dari diri sendiri, maksudnya dari si orang yang saling berhubungannya itu kan itu bukan lagi termasuk ke tindakan pidana Iya, ya? soalnya suka sama suka juga. Iya kan sama-sama ingin gitu ya. Nah, terus siapa nih yang bisa ngaduinnya gitu? Jadi kalau misalkan terikat atau terjalin hubungan dari pihak suami ataupun istri, kalau misalkan tidak tuh dari orang tua ataupun dari keluarganya atau anaknya. Oh, Seperti itu. jadi kalau misalnya, oh iya bisa sih. Berarti kalau misalnya si salah satu yang melakukan itu tidak terikat dengan suatu pernikahan, berarti bisa dilakukan oleh orang tuanya. Iya, Ya. betul. Oke. Ya terdapat tindakan pidana ya selama paling lama tuh 6 bulan gitu dan dendanya di kategori 2 itu. Oke. Setelah itu kita next aja ini membahas selanjutnya. Yuk. Oke, kita ngebahas ini pada pasal 603 tentang Korupsi ya? Korupsi. 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 Banyak banget ini yang Korupsi Korupsi. nih. Lagi Yang tidak marak ya, setuju. lagi marak. Nih, saya akan membacakan dulu ya bunyi pasal di 26 Saya akan membacakan dulu ya di pasal 603 di mana berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Gitu. Nah, ini nih saya ingin bertanya nih. Di KUHP sebelumnya
tindak pidana koruptor ini di minimal tuh di 4 tahun. 4 Iya, tahun. iya, 4 tahun. Iya. Nah, sekarang nih karena ada perubahan ini diturunin jadi minimal penjara 2 tahun. Nah, saya bingung nih kenapa diturunin, karena kalau misalnya diturunin tuh berarti koruptor-koruptor tuh makin banyak, makin kayak ya udahlah orang cuma 2 tahun gitu Iya, ya. benar-benar. Apalagi dia koruptor pasti linknya tuh banyak gitu Iya, ya, sana iya. sini Aduh. bisa gitu ya. Gitu loh. Kenapa itu diturunin? Jadi kenapa jadi 2 tahun tuh karena yang pertama tergantung dari tindak kriminal si pelakunya, dan juga tuh dari tergantung keputusan sidang atau dari hakim. Oh, kalau gitu berarti itu urusannya nanti gitu Iya. ya. Bagaimana Setelah keputusan akhir ya. oh, bagaimana keputusan akhir, oke. Kalau gitu udah ya, lanjut aja ya. Iya, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut di pasal 302 ya, di mana pasal ini mengatur tentang penistaan terhadap agama gitu ya. Ya, saya akan membacakan dulu bunyinya. Di pasal 302 ini mengatur berbunyi, setiap orang yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama di Indonesia dipidana maksimal 5 tahun penjara. Nih, saya bingung nih, maksudnya penistaan terhadap agama tuh kayak melakukan melakukan secara verbal atau tindakan atau bagaimana? Dari yang saya ketahui, tindakannya tuh secara verbal, ujaran kebenciannya, kayak pengucapannya terhadap ya gitu lah, menghasut orang lain melalui lisannya. Oke. Berarti kayak mengajak sesuatu kepada hal yang lebih kayak dianggap buruk gitu ya. Betul. Oh. Nah, selanjutnya nih yang kontroversial lagi terdapat pada pasal 256 ya, yang mengatur tentang ini aksi ya, kayak unjuk rasa gitu ya. Sebelumnya saya akan membacakan dulu ya. Di pasal 56. Oke, di pasal 256 ini berbunyi tentang setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak di kategori 2. Nah, sini saya mau bertanya nih. Kan bukannya emang setiap unjuk rasa atau demonstrasi itu kita harus mengkonfirmasi dulu nih kepada pihak berwenang ya, kepada penegak hukumnya gitu, kepada aparat gitu ya. Nah, sekarang nih kenapa harus didetailkan lagi? Emang apa sih dampaknya kalau misalnya kita enggak mengkonfirmasi gitu? Jadi tuh demo bisa berlangsung kan kalau ada keamanan. Terus juga demo tuh harus konfirmasi dulu kan ke aparat hukum, aparat negara ya seperti polisi yang kayak gitu. Dan mereka tuh bakal membantu keberlangsungan demo itu agar lancar ya, terkoordinir gitu. Dan kalau misalkan nggak ada perizinan ya, aparat negara tuh nggak akan tanggung jawab atas kericuhan yang terjadi kayak gitu. Dan tugas aparat negara tuh kan mengamankan ya, agar ya seperti tadi ya, agar berjalan lancar, tidak ada korban, tidak ada kericuhan seperti itu. Kalau tidak ada izin tuh gimana ya? Takutnya tuh jadi fatal banget bener, banyak seperti banget itu. korban yang akan berjatuhan gitu. Nah, Oke, kalau gitu berarti dengan adanya Undang-Undang KUHP pasal 256 ini
kita bisa lebih mengamankan lagi ya Iya. kalau misalnya kita melakukan demonstrasi atau aksi unjuk Unjuk rasa rasa. gitu ya. Oke. Karena berarti ini lebih membuat kita aman, Iya, safe ya, benar. safe dari unjuk Kericuhan, rasa ya, iya, dari kericuhan. kericuhan dan huru-hara ini juga ya. Oke, kita udah nih, kayaknya cukup sekian aja ya buat pembahasan di pasal-pasal Yang undang-undang viral, kontroversial. yang kontroversial ya, kayaknya udah kayaknya diudahin dulu aja. Dan ini saya mau ngebahas kecakupan semuanya di KUHP 2022 ini ya. Jadi menurut kalian nih sebagai mahasiswi enggak salah. Menurut kalian nih sebagai mahasiswi gitu ya di suatu kampus ya. Apa sih dampak adanya undang-undang KUHP di tahun 2022 ini? Pembaharuan KUHP di tahun 2022 ini. Oke, kalau menurut saya tuh dampaknya ya setelah disahkan tuh, yang pertama perubahan dalam sanksi pidana, jadi banyak yang berubah ya. Iya. Terus seperti memberikan sanksi yang lebih ringan atau yang lebih berat. Terus yang kedua dampak terhadap keadilan. Mungkin saja ya akan mempengaruhi keadilan di Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Itu tergantung dari isi KUHP tersebut. Oke, berarti dengan adanya KUHP, pembaharuan KUHP di tahun 2022 ini dimaksudkan untuk lebih mendetail Iya. ya, mendetail kan tindak pidana yang apapun itu gitu ya. Dan ya di KUHP ini lebih ke living law ya. Jadi kayak hukum masyarakat gitu ya. Lebih ke dasar-dasar masyarakat juga gitu. Agar apa nih? Kenapa nih harus diadain gitu ya untuk kenapa nih harus ada living law ini? Karena menurut saya sih memungkinkan untuk agar terjadinya keamanan dan kenyamanan ya di lingkungan masyarakat terutama gitu ya. Cuman ya mungkin ada beberapa kontroversial karena menurut mereka itu agak sebaiknya nggak usah gitu. Lebay ya, menurut Iya. saya lebay. Katanya sih gitu mungkin ya. Ya itu mah tergantung sama kepercayaan gitu ya. Ya gitu sih. Oke. Udah? Oke, kesimpulan dari podcast kali ini tentang disahkannya KUHP tahun 2022 ini ditujukan untuk masyarakat ya, agar lebih bisa menjaga keamanannya dan kedamaian gitu ya, dan untuk melestarikan, mesejahterakan rakyat juga karena ini kebanyakan tuh tindak pidana terhadap kehidupan bermasyarakat ya, kayak living law tadi gitu. Dan juga sebenarnya KUHP ini akan diberlakukan ketika nanti 3 tahun nanti ya. Setelah disahkannya, jadi nanti 2025 berlakunya. Ya, 2025 akan berlaku nih. Sudah mulai berlaku KUHP ini tuh gitu ya. Oke, berarti sekian dari podcast kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kalian bisa mengkorek kita gitu ya. Kalau misalnya ada kesalahan gitu lah. Ya. Dan terima kasih untuk thank you for watching gitu, dan thank you for attention. Saya Nabila Islamia Nazah Hambali. Saya Laila Syafitri. Saya Alda Fadila. Saya Amalia Dewi Tasyawal. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.